Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Wahyudi. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang penjelasan surat Al-Fatihah, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, sebelum memulai videonya, alangkah lebih baiknya kalian jangan lupa like dan komen dan subscribe dulu channel saya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video tentang pembelajaran. Baik, langsung saja kita simak videonya. Oke, ada beberapa surat yang kita baca sehari-hari tetapi kita bahkan tidak paham. Surat ini sering kita baca tapi kita tidak paham maknanya, apa artinya, kenapa kita disuruh untuk membaca surat ini, disunahkan untuk membaca surat ini. Nah, bahkan kita dalam satu hari membacanya 17 kali surat ini. Apa suratnya itu? Yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, bagi yang kalian tidak tahu, paling tidak ini minimal kita baca 17 kali dalam sehari. Kenapa bisa seperti itu? Karena surat Al-Fatihah ini ada pada bacaan tiap-tiap kita sholat. Jumlah rakaat selama 5 waktu itu ada 17 ya. Mari kita hitung. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 lagi. Nah, itu kalau dijumlahkan jumlahnya 17. Nah, di situ saking istimewanya ini surat ya, saking istimewanya ini surat, bahkan kita sering mengucapkan surat ini. Ayat pertamanya sering kita ucapkan setiap melakukan kegiatan apapun itu, kita baca surat ini ya. Nah, kita bahas mulai dari bacaannya terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Kita bahas dulu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, Tuhan penguasa seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang terakhir. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Nah, ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini artinya saling berkesinambungan ya semuanya.
Nah, apa maknanya di balik semua ini? Makna dari di balik semua ini adalah setiap aktivitas, kenapa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak lain tidak bukan karena apa? Karena semua yang kita lakukan, jika itu atas nama Allah, kita akan mendapatkan nikmat, kita akan mendapatkan pahala. Dan juga kita bisa terhindar dari segala macam hal-hal buruk yang akan kita lakukan. Contohnya nih, misalnya kita mau update status, Bismillah terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita tidak akan mungkin mengucapkan nama Allah dengan berbuat yang tidak, membuat status yang mungkin bisa menyakiti hati orang. Contoh juga, kita mau melakukan sesuatu, mau naik sepeda motor, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik sepeda motor karena Allah, kita mau bepergian karena Allah. Tentunya kita tidak akan bepergian ke tempat-tempat yang akan dilarang oleh Allah. Kita akan bepergian, kita akan naik sepeda motor dengan baik dan benar, tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah mengatasnamakan Allah. Apapun yang kita lakukan, jika itu di atas namakan Allah, maka semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan sebuah pahala. Ya, karena Nabi sudah menjelaskan, ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa innamal a'malu binniyat, semua tergantung daripada niat kita. Kalau niat kita sudah tidak baik, meskipun katakanlah itu baik, sholat misalkan, sholat khusyuk, tapi sholatnya bukan untuk Allah, sholatnya biar dilihat, misalnya biar dilihat seseorang yang sangat spesial, makanya dia sholatnya sok-sok khusyuk. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, sholatnya akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita sholatnya karena Allah, nah itu yang akan menjadikan salah satu jalan untuk kita menuju ke surganya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mau duduk, mau tidur, mau mandi, mau makan, kita Bismillah. Insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Ya. Kemudian ketika sudah kita melakukan bacaan basmalah itu, maka semua hal yang kita lakukan akan terasa nikmat. Kenapa? Karena kita sudah dilindungi oleh Allah. Kita sudah dilindungi oleh Allah, makanya akan ada rasa nikmat di situ. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka kita hendaknya apa? Bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kelebihan kita, memberikan nikmat apapun kepada kita, itu karena Allah ingin mempermudah kita untuk menuju kepada jalan-jalan yang sudah diperintahkan Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita hanya untuk kita agar beribadah lebih giat lagi. Misalnya, Allah berikan kita sepeda motor, itu agar agar kita gunakan untuk mempermudah jalan kita menuju ke kebaikan. Ya. Jadi jangan sombong, karena apa? Yang namanya pemilik, Allah memberikan segala sesuatu, itu pasti akan diambil. Nah, ini juga di ayat selanjutnya, Allah alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan nikmat oleh Allah Ar-Rahmanir-Rahim, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingat, segala nikmat yang kita miliki sekarang itu milik Allah. Jadi tidak berhak kita untuk sombong gitu. Dan setiap apa yang dititipkan kepada kita itu pastinya akan diambil kembali oleh Allah. Ya, pastinya akan diambil kembali. Nah, akan diambil kembali oleh Allah. Apa buktinya? Di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebiasaan. Ya, Al-Malik, Allah Al-Malik,
Ingat nanti ketika kita diberikan apapun oleh Allah, itu pasti akan ditanya, itu pasti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Maka kalau kamu punya kelebihan kecantikan, ganteng, mata tajam silet misalnya, gigi bagus, badan seksi misalnya, harta banyak, HP bagus, motor bagus, mobil bagus, itu jangan dibuat sebagai ajang kesombongan, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kamu diberikan sepeda motor, nanti akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa motormu itu? Kamu punya kecantikan, kamu punya kegantengan, itu akan ditanya oleh Allah. Untuk apa ketampananmu itu kamu pergunakan? Untuk apa kecantikanmu itu kamu pergunakan? Nah, setelah itu apa biar kita selamat dari nikmat tersebut, agar kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut, yaitu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Caranya adalah mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah dan menyembahlah kepada Tuhan yang selain, tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah. Sesuai ayat dengan nomor 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Mintalah perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari yang buruk, didekatkan dengan hal-hal yang baik. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita sudah mempunyai nikmat, karena Allah berikan nikmat tadi, kita jadi sombong, jadi banyak, jadi angkuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan-jalan yang benar. Kalau sudah, ini merupakan apa ya, kalau kita beribadah kepada Allah secara baik, secara benar, maka itu nanti sudah menjadi janji Allah bahwa apapun yang kita minta itu akan dikabulkan. Itu sudah ada di penjelasannya di dalam salah satu surat di Al-Quran. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Seperti yang ayat yang terakhir, yaitu suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi surat Al-Fatihah ini sebenarnya tentang kehidupan kita sehari-hari. Allah sebenarnya ini sudah kita minta sehari-hari, tapi kita pun tidak sadar bahwa surat Al-Fatihah ini sebenarnya kita meminta perlindungan dari Allah, karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasanya kepada kita, dan kita tidak boleh lupa. Dari surat ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita tidak boleh lupa dengan Allah, kita tidak diperkenankan untuk sombong, kita harus selalu berlindung, kita harus berdoa kepada Allah. Jadi mungkin seperti itu saja videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pastilah banyak kekurangannya, ini cuman ilmu, sedikit ilmu dari saya. Dan untuk adik-adik ataupun kakak-kakak atau teman-teman sekalian yang menonton video ini, jangan lupa ketika ada yang tidak paham ditanyakan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bikin komentar,